Pembelajaran yang minggu lalu mengenai sendi. Ada berapa sendi? Ada sendi peluru, sendi besar, sendi utama. Hari ini belajar mengenai sistem saraf. Apa? Sistem saraf. Sistem saraf. Apa itu sistem saraf ya? Coba dulu perhatikan dulu gambar ini. Pernahkah kamu mengalami hal seperti ini saat tanganmu tidak sengaja menyentuh api? Kemudian gambarnya ini apa yang kira-kira pernah? Ayo angkat tangannya. Oh, Jara. Ketika kamu menyentuh api, ya silakan berdiri Jara. Ketika kamu menyentuh api, tangan kamu bagaimana Jara? Kita akan langsung menarik tangan kita. Jara akan menarik tangannya. Kira-kira apa yang menyebabkan gerakan itu ya? Siapa tahu? Oh, karena ada sistem saraf. Karena ada sistem saraf. Berarti itu merupakan fungsi dari saraf. Apa fungsi dari saraf itu? Ini dia fungsi dari saraf. Sekarang kita mengenai namanya siswa dapat mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian siswa mampu menjelaskan susunan sistem saraf yang mengendalikan tubuh. Dan tujuan pembelajaran ini codingnya ada siswa dapat mengenal coding dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat berpikir komputasional dalam mengatasi masalah. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Dan untuk yang pertama mengenai pengertian saraf. Saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua gerak tubuh kita yang melibatkan tulang, sendi, dan otot. Jadi pernah nggak dengar sarafnya terganggu atau saraf kejepit?
Tio? Apa yang sakit? Oh, pinggangnya. Pinggangnya sakit kata Tio. Itu kenapa? Karena ada gangguan pada sistem sarafnya. Jadi saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua gerak tubuh kita yang melibatkan tulang, sendi, dan otot. Fungsinya, saraf memiliki 3 fungsi. Fungsinya ada menerima rangsangan, memberikan reaksi, mengatur organ tubuh. Menerima rangsangan, kalau kamu misalnya tersengat, tadi contohnya sudah jarak kena api, kemudian kamu tiba-tiba tersengat lebah atau digigit semut api, biarkan aja, dijauhi. Itu adalah merupakan menerima rangsangan. Kemudian kalau rasanya kopi, apa rasanya? Pahit. Itu juga menerima rangsangan. Kemudian reaksi tiba-tiba tanganmu menyentuh jarum, langsung kamu tarik atau langsung dibiarin aja? Langsung ditarik. Itu juga fungsi saraf memberikan reaksi. Kemudian yang ketiga, mengatur organ tubuh, pencernaan, benar. Jantung juga yang bekerja adalah pernapasan, adalah paru-paru, jantung terkait dengan sistem saraf. Kemudian selanjutnya sistem saraf. Tadi mengenai pengertian saraf, sistem. Sistem itu artinya apa? Susunan sel-sel saraf yang saling berkoordinasi untuk menyampaikan rangsangan atau impuls dari ujung saraf penerima rangsang untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh, ya. Jadi sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron, ya. Sel-sel saraf yang disebut neuron. Satu sel tersusun atas ada badan sel, dendrit, dan akson. Susunan sistem sarafnya, perhatikan peta konsepnya. Sistem sarafnya ada yang namanya saraf sadar, ada saraf tak sadar. Apa itu saraf sadar? Saraf yang dilakukan dengan mengerjakan secara sadar. Apa itu saraf tak sadar? Saraf yang sarafnya itu bekerja dengan tidak sadar, ya. Jadi saraf sadar ada 2. Ada yang namanya saraf pusat, kemudian dan juga ada namanya saraf tepi, ya. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian otak juga terbagi otak besar, otak kecil, dan sumsum tulang lanjutan. Sedangkan di saraf tepi itu ada 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Itu ya. Mengenai dengan susunan sistem saraf. Berdiri, kita mau bermain yang namanya apel, anggur, pisang. Kalau namanya apel duduk, kalau namanya pisang berdiri, yang anggur jongkok, ya. Oke, biar semangat. Yuk. Apel. Oke, apel. Pisang. Anggur. Apel. Pisang. Ayo. Anggur. Ayo sampai sana. Kemudian jeruk. Jeruk. Oh, jeruk nggak ada. Berarti konsentrasi. Tahu. Jeruk nggak ada, Jara. Yang lainnya bingung dan ini semua. Ya, jeruk nggak ada. Ayo sekarang duduk semuanya. Kita fokus. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Bagus. Ya. Kemudian perhatikan dulu apa itu coding. Coding. Pernahkah kamu mendengar kata AI? Mana itu? Hah? HP. HP, ya benar. HP, internet, ya. Kemudian maka pengertian AI atau coding. Coding adalah proses menulis instruksi atau kode ke dalam komputer.
Kemudian sedangkan AI atau kecerdasan artifisialnya adalah teknologinya yang memungkinkan mesin untuk mensimulasikan perintah dari manusia. Ya, perintah manusia. Apa contohnya dari AI sama coding itu? Kalian bilang tadi menggunakan apa? HP. Salah satu contohnya adalah Google. Apalagi? Meta. Apalagi? Apalagi? ChatGPT. Oke, siapa lagi? Habis banyak. Ada lagi namanya TikTok, kalian itu termasuk. Kemudian apa? Instagram. Kemudian apa lagi? Facebook. Apa lagi? YouTube. Nah, kalian bisa mencari sesuatu di coding dan juga kecerdasan artifisial. Elemen dalam pembelajaran coding itu ada yang namanya berpikir komputasional, literasi digital, algoritma, analisis, literasi, dan pemanfaatan dalam pengembangan kecerdasan. Kita akan membahas yang namanya berpikir komputasional dulu, ya. Berpikir komputasional itu adalah berpikir dalam mengatasi masalah untuk mencari solusinya. Jadi kalian paham solusinya. Misalnya solusinya apa? Ketika ada buah jeruk. Contoh, ketika ada buah jeruk. Bagaimana cara memakan buah jeruk? Kemudian dicuci. Nah, ada yang nggak dicuci, sebaiknya dicuci dulu, kemudian dikupas, kemudian dimakan. Jadi elemen dari berpikir komputasional itu yang pertama dekomposisi. Ketika punya masalah harus dikecilkan. Kemudian contohnya seperti misalkan kayak sistem saraf tadi. Sistem saraf kan tadi katanya ada dua sistem saraf, sadar dan saraf tidak sadar. Jadi kalau dimintanya sistem saraf pusat berarti masuk ke dalam yang namanya apa bagian sistem saraf pusat tadi? Otak dan sumsum belakang. Itu namanya dikomposisi, diperkecil ya. Yang pertamanya tadi susunan sistem saraf diperkecil lagi. Nah, yang mana yang termasuk ke dalam bagian dari yang paling kecil dari saraf pusat tadi. Ya, itu untuk mencarinya. Kemudian pengenalan pola atau pattern recognition, ya. Jadi pola, misalnya pola dalam bangun pagi setiap hari jam 5 itu merupakan pola kebiasaan. Jadi kalian harus mengikuti polanya. Itu ya contohnya ya. Kemudian ada yang ketiga namanya abstraksi. Membuang hal-hal yang tidak relevan. Relevan itu yang tidak penting menjadi memilih yang sangat penting. Mana yang lebih penting dulu? Ya. Memasak nasi goreng. Ada bumbunya, bumbu nasi goreng contoh bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ada cabai. Kemudian di situ ada dikasihnya jinten. Kira-kira yang dibuang yang mana? Jinten. Kenapa dibuang? Karena dia merupakan tidak termasuk ke dalam bumbu nasi goreng tersebut ya. Kemudian yang keempat itu ada berpikir algoritma. Algoritma itu artinya berpikir secara urutan. Jadi ada urutannya. Ya, langkah-langkahnya harus langkah ke satu apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, langkah keempat apa. Ya, contoh dalam apa tadi? Dalam memasak nasi goreng tadi contohnya. Apa dia? Langkah yang pertama memasak nasi goreng apa? Menyiapkan bumbu dan bahan, ya kan? Itu dulu. Kemudian setelah itu memasaknya, mulai menyediakan alat-alat memasak. Jadi harus tersusun di dalam pemakaiannya. Siapa mau? Baik dari sini kita buat dulu contoh penggunaan ChatGPT ya. Contohnya misalnya di sini kita buat ke dalam
KKP-nya. KKP-nya tinggal kamu susun aja kata-katanya bergunting dengan cermat ya. Tarik garis ya. Yang ini tarik garis. Mana bagian otak besar, kemudian tengok di situ mana otak kecil dan mana dia zoom lanjutkan hingga tarik garis. Ini juga langsung tarik garis. Yang diisi itu sekarang yang ini kalian langsung isi ini, tengok pengertian sistem saraf tadi apa, bagian pada sistem saraf itu apa aja, fungsi sistem saraf itu apa saja tadi, fungsinya tadi ada di tinggal diisi ya. Ayo kerja kelompok yang lain dulu. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya buatlah mind mapping atau peta konsep seperti tadi ya. Kamu buat di sistem saraf itu apa aja susunan sistem sarafnya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama-namanya? Nama anggotanya Zahra, Nuril, Fira, Vina, dan Azidan. Oke, silakan. Susunan saraf. Saraf sadar, saraf bulat, otak, otak besar, otak kecil. Hitung lanjutan. Sumsum tulang belakang, saraf tepi, 12 pasang saraf otak, 31 pasang saraf susun tulang belakang, saraf tak sadar,
LKPD. Ini LKPD individu ya. Bagaimana cara kerjanya? Perhatikan ada huruf dan juga ada warna. Tuliskan huruf sesuai dengan warnanya, ya. Kalau dia warnanya hijau, maka di sini adalah warna hijau. Warnanya hijau, maka di sini adalah huruf A. Warnanya di sini agak kecoklatan, berarti ini huruf A. Kemudian yang kuning adalah huruf S. Kemudian ini agak keunguan, berarti huruf O. Kemudian di sebelah sini warna biru adalah huruf E. Jadi apa bacaannya yang apa? Ya, inilah contoh LKPD coding menggunakan unplug ya. Apa? LKPD coding menggunakan unplug tanpa adanya alat elektronik. Ini tanpa ada alat elektronik. Jadi ini contoh dari coding juga namanya, tapi adalah coding unplug ya, dengan unplug, media unplug. Kalau yang dia memakai internet itu namanya adalah plug ya, atau digitalisasi. Ini namanya adalah unplug. Jadi yang berkaitan dengan materi kita tadi adalah sistem saraf. Carilah istilah yang sesuai dengan dari susunan sistem saraf tadi menggunakan huruf yang ada warna-warnanya ini. Jadi sesuaikan hurufnya. Oh, kalau warna hijau berarti di sini huruf A. Nah, bisa cara kerjakannya? Ayo keluarkan pulpennya, nanti tulis nama kamu ya. Yuk, kerjakan, Abang. Gampang tuh, tengok warnanya aja. Yang sesuai tadi ya, yang sudah kita pelajari. Oke, sesuaikan hurufnya ya, Nak. Ya, benar. Oke, udah namanya Bang, udah Kak. Oke, sudah selesai semuanya. Anak-anak Ibu. Oke, apa tadi? Sudah. Sekarang kita akan membahas apa tadi? Jawaban yang pertama ada namanya akson. Kemudian neuron. Kemudian yang ketiga ada impuls. Kemudian saraf dan otak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Kita mengetahui dengan warna dan huruf sesuai dengan codingnya. Dengarkan dulu ya. Sekarang Ibu minta dulu refleksi satu orang. Siapa mau kira-kira? Ya, Anwar. Silakan Anwar. Ya, bagaimana? Apa yang kamu dapat pembelajaran hari ini? Oke. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini bagaimana menurut Anwar? Pembelajaran hari ini? Nah, terus dia mengetahui apa aja tadi pembelajarannya? Nah, Susunan sel-sel, saraf. susunan saraf terbagi menjadi dua, saraf sadar sama saraf tidak sadar. Kemudian yang mengenai codingnya menggunakan Google Chat GPT. Kemudian tadi kita juga menggunakan LKPD, namanya LKPD apa? Warna pada huruf. Oke, ada lagi yang ingin tepuk tangan untuk Anwar? Ada lagi Kak? Yuk. Alvina. Oke. Pembelajaran hari ini sangat seru dan saya mendapatkan
mengintegrasikannya ke dalam coding, yaitu dengan LKPD warna. Kemudian tadi ada Aira menggunakan ChatGPT. Jadi untuk pembelajarannya